Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 666 ayat 1. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Tugasnya berkata-kata, tugasnya menyampaikan pesan. Pesan dari Tuhan untuk seluruh umat pilihannya. Saudaraku, ada peristiwa terkait renungan firman Tuhan hari ini. Pada suatu saat, Raja Ahab berencana untuk melawan bangsa Aram pada waktu itu. Ia sudah siap maju ke medan perang di sekitar daerah yang bernama Ramot Gilead. Namun sebelum ia maju ke medan perang tersebut, ia meminta nasihat dan juga meminta doa dari para nabi. Ada nabi berjumlah 400 orang. Yang 400 orang ini merupakan nabi istana. Secara keseluruhan nabi itu memberi dukungan dan mereka berusaha menyenangkan hati Raja Ahab. Mereka menyampaikan nubuat bahwa raja akan menang dan raja akan berhasil. Namun apa yang terjadi? Nubuatan nabi-nabi yang 400 orang itu termasuk Nabi Zedekia pada waktu itu tidak ada yang benar. Malah yang benar adalah nubuatan dari Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang nabi yang menjunjung kebenaran. Nabi Mika adalah seorang nabi yang selalu berkata benar dan berbuat dengan benar. Sebagai penyambung lidah Allah, Tuhan berbicara kepadanya, lalu dia membicarakannya lagi, dia menyampaikan firman Tuhan itu kepada raja dan kepada umat Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, apapun pekerjaannya, baik ia seorang nabi maupun sebagai umat, hendaklah kita selalu hidup di dalam kebenaran. Mari kita jauh dari kemunafikan. Untuk mencapai hidup dalam kebenaran itu, tentu firman Tuhanlah yang menjadi patokannya. Yang kedua, sebagai umat Tuhan, marilah kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan jangan hanya berusaha menyenangkan hati manusia. Oleh sebab itulah, sebagai umat Tuhan, marilah kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Jangan hanya menyenangkan manusia saja. Saudaraku, kita bukan nabi. Kita adalah umat yang telah dipilih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Marilah kita hidup di dalam kebenaran, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau menghendaki agar kami hidup di dalam kebenaran, agar kami hidup di atas firman-Mu yang kudus dan suci itu. Sebab dengan menghidupi firman-Mu yang suci itulah kami dapat melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.